Baik bro, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbaiki kontaktor yang rusak atau ngefong pada kontak poinnya. Kalau mungkin bahasa saya sih itu kontak poinnya. Sekarang coba kita cek ya, ini rusak apa enggak ini. Saya buktikan ya, kita cek dulu. Seharusnya ini kondisi normally open, ini di kutubnya RST. Kontak poinnya RST itu pencet, ditekan rotatornya, harusnya kan kalau bisa kan 00 atau nyambung gitu ya. Ini nggak bisa. Coba kita cek yang kutub S nya, kita coba dulu, kita pasang bautnya, kita cek lagi dengan avometer untuk selektor di ohm ya. Kita pencet, nggak ada, ini malah nggak nyambung ini masalah ini di pelatuknya. Kita coba cek di bagian T. Ternyata sama, tidak nyambung ini. Kita cek di bagian yang kontak poin, kontak NC ini ya, NC harusnya normally close ini ya, ini harusnya nyambung tapi nggak ada. Oke, kita coba ganti ke yang normally open ya, bentar lagi. Nggak ada ini. Ada tapi ya kurang lah, harusnya kan 00 kalau bisa ya. Kita pindah ke sebelah yang normally open, kita coba tekan. Oh, ternyata tidak nyambung, tidak connectnya di dalam nih ya. Oke, sekarang kita coba bongkar. Teman-teman, cara membongkarnya itu kalau menurut saya sih gampang-gampang susah ya. Bagian bongkar ini koil mudah, tapi ya di kontak poin yang sebelah kanan ini agak susah, tapi kalau kita terbiasa sih enggak. Pertama kita buka cover ya, cover yang putih ini kita bongkar dulu. Bongkarnya sih pelan-pelan, kita congkel-congkel, soalnya di situ ada kayak pengunci gitu. Itu kalau misalkan kita terlalu keras biasanya patah. Di dalam itu biasanya patah. Kita pelan-pelan aja, diratain nyongkelnya. Oke, setelah congkel-congkel kanan kiri atas bawah yang rata ya. Ini kontaktor Schneider, kalau nggak salah LC1D18 ini. Ini sih bongkaran di panel ya, rusak gitu. Nah, itu ANC, NO, sama yang satunya itu A1, A2 buat koil. Nah, kemudian kita bongkar yang samping-samping untuk menurunkan ini ya, koilnya, bukan koil, kontak poin. Sama sih caranya, kita congkel-congkel dari belakang, atas, bawah, samping-samping. Habis itu kita tekan. Kita congkel-congkel atas, samping. Nah, habis itu kalau terasa sudah agak longgar, samping-samping, atas, bawah, kita coba tekan dari tengah, kita tekan, pinggirnya kita tahan, cover yang pinggir itu kita tahan, kita tengahnya ini yang didorong ke bawah ya, sedikit pakai tenaga ini. Kita dorong pelan-pelan supaya tidak patah, soalnya ada kayak pengait gitu di atas bawah. Kita tekan terus sambil dicek.
sudah terlepas. Kemudian ada pengait di samping. Itu apa itu ya, itu bautnya untuk penghantar untuk ke koil itu A1 A2. Cara bukanya ini sih mudah, ada pengaitnya itu di samping-samping, kita mekarin aja, kita mekarin sobat KW. Di situ udah lepas. Nah, setelah semuanya lepas, jangan lupa kita lepas skru buat mempermudah kita untuk menarik tuh kontak poin yang tadi bermasalah itu ya. Yang tengah ini, yang atas sama bawah. Oke, kita eksekusi yang bagian ini dulu. Nah, kita lepas dulu skrup-skrupnya supaya gampang untuk menyabutnya, melepas, membatek supaya cepat. Pakai tes pen sih saya. Kita tarik-tarik gitu, tarik semua. Oke, tinggal yang kontak poin NONC itu kita cabut semua. Setelah dicabut, jangan lupa siapin amplas. Terserah sih amplas adanya sih. Saya pakainya yang berapa ini, 700 apa ya, 700 apa 800 gitu ini kasarnya. Oke, kita gosok-gosok ini pelatuknya yang di dalam ini, kita gosok semua sampai bersih, kelihatan mengkilap. Nggak fokus ya kamera, biasa kamera jadul, kamera murah. Kita gosok lagi, gosok sampai kinclong. Gosok semua, santai saja, pelan-pelan. Tapi videonya saya percepat. Kalau gak dipercepat bisa 30 menit lebih ini video. Intinya kita gosok semua pelatuknya yang ada benjolan itu. Setelah kita gosok, langsung kita rakit lagi biar tidak campur sama yang lain. Kembaliin asal lagi ya. Oke, udah kembali asal. Oke, yang bagian bawah ini sama saja sih. Ya kita copot semua seperti yang tadi, sama saja. Kita gosok sampai kinclong. Gosok terus pakai amplas ya. Kalau nggak punya amplas pakai apalah, terserah, cutter apa, yang penting bisa gosok gitu. Kita rakit lagi. Nah, ini yang penting, ini bagian tengah ini yang penting. Sumber utama penyakitnya itu di sini sebenarnya. Nah, di sini biasanya ini bekas terbakar ya, mungkin konslet pada antar fas mungkin ini. Jadi antar fasnya ketemu, akhirnya terbakar, jadinya kelet gitu ya, kayak agak aus gitu. Sama aja, kita bongkar semua, kita gosok. Nah, ini ada springnya, ada pirnya ini. Pirnya jangan sampai hilang ya. Yang atas itu pirnya kecil, yang bawah-bawah untuk RST itu agak lebar gitu. Oke, kita gosok semua sampai bersih ya, sampai mengkilat kayak petir. Gosok semua. Oke, setelah kita gosok, ini kita bengkongkan ke arah pelatuk itu tadi, bengkongkan sedikit saja untuk bukan mempermudah ya, untuk menyantolkan itu apa itu, bendul-bendul itu ya, untuk mengaitkan ke kontak poin yang lain, kontak poin yang ada skrupnya tadi. Dibengkongkan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ntar ketika dia bekerja nggak rata kerjanya, mungkin duluan, atau bengkoknya kebanyakan ya duluan, yang bengkoknya kebanyakan itu bisa duluan masuk strumnya. Kalau bisa sama rata gitu,
dikira-kira saja. Bisa pakai bantu tes pen gitu kalau tangannya nggak kuat. Nah, kita rakit ya, kita rakit lagi, dan jangan lupa dirakit lagi. Menghadapnya jangan sampai terbalik, ya. Tadi ke bawah ya, kembali ke bawah, jangan ke atas ya, sama saja. Nah, kita kembaliin lagi. Sepertinya ini agak susah sih, tapi ya nggak susah-susah amat lah. Pelan-pelan saja, sabar. Kita masukin lagi springnya satu persatu. Ini udah nggak bisa saya percepat, ini sudah paling cepat ini. Oke, sambil menunggu itu saya ngopi dulu. Itu kita pasang lagi yang sebelah kiri, pasang semua ya. Ini yang bagian kontak poinnya, kontak poin yang NONC. Kalau nggak salah itu 2122 sama 2122 425 apa ya, lupa itu kodenya. Oke, pasang lagi yang kontak poin NONC nya. Itu rangkaian bunci sih itu biasanya NO. Oke, setelah semua dirakit kembali asal, langsung kita kembalikan rakit lagi seperti tadi kita waktu membongkar. Kita sesuaiin aja. Biasanya kadang waktu masang itu ada yang nyelempit itu seharusnya dapat bawah, dia dapat atasnya. Jadi pastikan daripada ntar sudah dipasang bongkar lagi. Jangan lupa ini juga dipasang, ini skrup untuk koil A1 A2 ini. Oh ya, ini kebetulan ini kontaktor pakai tegangan 20 AC. Soalnya ada juga kontaktor yang 24 AC. Mungkin DC, mungkin ada ya, cuma belum pernah saya lihat kontaktor yang pakai DC di sini. Oke, kita kembali lagi. Gampang sih ngerakinya. Jangan lupa spring buat koil biar bisa jedul. Ya, rakit lagi. Jangan lupa, jangan sampai kebalik. Itu kutubnya, kutub fasanya mengarah ke koil itu sebelah kanan sih kalau ikut tulisan. Oke, kita coba jedul. Dirasa enak, kita pasang covernya. Dirasa pas, kita pasang covernya. Dirasa kita pasang covernya. Oke. Setelah itu mari kita tes dengan avometer. Oke, kita coba dulu ini yang tadinya nggak bisa ini ya, ini kalau nggak salah ini NC ya. Oh, langsung menunjukkan angka berapa ini. Wah, bagus ini. Kalau bisa 0, sih itu lebih bagus sih. Ini NO aman. Ini harus NO pasti. Ini kan kontaktor nih saklar. Ya, kalau saya pribadi sih ya saklar 3 pas yang pakai sistem magnet. Namanya juga magnetic kontaktor. Oke, kita pasang ini kabel steker ya buat nyoba ini. Kabel steker buat nyoba, kita pakai tegangan 20, coba ke stop kontak itu.
kerja normal ya, nggak ada masalah ya itu. Oke, bisa jedul-jedul. Kita langsung pakai Dodok 10 ya. Kalau teman-teman mau request, saya buatin rangkaian supaya rangkaian Dol, Star Delta, putar kanan putar kiri, atau minta yang requestan gimana Pak, otomatis apalah, bisa lah request, komen di bawah ya. Ini perdana untuk teknisi KW. Oke, ini yang tadi NC, ketika dia normally close dia nyambung. Ini udah NO, ini kita coba NO, videonya agak percepat ya. NO dia normally open, kalau bekerja ya nyambung. Oh bagus ya, sampai 0,000. Oke bagus, normal lagi. Kita pindah ke kutub yang untuk power RST ya. Oke normal, bisa sampai 0. Oke, kita pindah sebelah kutub S nya. Kita coba. Oke, kita coba. Oke, normal. Mudah kan teman-teman? Tinggal pondo ya, pondo nih amplas sampai tes pen. Oke. Kita pindah ke kutub R. Kita coba. Wah, bagus sekali. Ini daripada kita beli baru gitu, kalau memang bisa diperbaiki ya kita perbaiki aja. Tapi ada juga yang nggak bisa diperbaiki, kayak memang bener-bener terbakar gitu, dalamnya udah melepuh dan plastiknya di dalam itu juga melepuh hancur ya, nggak bisa. Oke, terima kasih.